Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dan kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dengan bimbingan konkret dan bantuan pemberian kredit. Jika usaha ini berhasil, maka secara bertahap pengusaha pribumi akan dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan berhasil. Kebijakannya. 1. Program Benteng. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Nasir dalam wujud Pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang sering disebut juga dengan Plan Sumitro. Wujud dari RUP tersebut kemudian dicanangkan program Benteng. Program ini antara lain: 1. Mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi. 2. Membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. 3. Menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Dengan upaya tersebut diharapkan akan tercipta kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik. Dalam pelaksanaannya muncul beberapa masalah. 1. Pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi, namun orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang. Mendistribusikan lisensi dan kredit. Kebanyakan berasal dari keturunan Cina. 2. Penyelewengan lain dalam pelaksanaan politik benteng adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia. Perusahaan yang lahir dan kerjasama tersebut dikenal sebagai perusahaan Alibaba. Ali mewakili pribumi dan Baba mewakili warga keturunan Cina. 2. Gerakan Asaat. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui Gerakan Asaat. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian, dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus kepada pengusaha pribumi. Kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu munculnya golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina, serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. 3. Gunting Sapruddin. Kebijakan Gunting Sapruddin yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan Sapruddin Prawiranegara, yaitu kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas, dalam upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. 4. Biro Perancang Nasional (BPN). Biro Perancang Nasional membuat program pembangunan rencana 5 tahun 1956 sampai 1960. Program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II.
Program pembangunan rencana 5 tahun berbeda dengan RUP yang lebih umum sifatnya. Program rencana 5 tahun lebih bersifat teknis dan terinci, serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan dari rencana 5 tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Yang kelima, nasionalisasi perusahaan asing. Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing sudah dilakukan sejak pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Hal ini terkait dengan hasil KMB yang belum terselesaikan, yaitu kasus Irian Barat yang janjinya 1 tahun setelah berakhirnya KMB akan dibicarakan kembali. Namun tidak dilaksanakan sehingga pemerintah Indonesia pada masa itu mengambil kebijakan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda. Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. 1. Tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yaitu perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini dimulai pada Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda di Indonesia. Sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat, dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan dalam KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasaan kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor-impor barang, terutama ketika pecah Perang Korea. Namun sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defisit semakin meningkat. Di samping itu, pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangan tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup, sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis. Kebijakannya. 1. Rencana Sumitro. Rencana Sumitro merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi dengan melaksanakan industrialisasi. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri besar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. 2. Finansial ekonomi. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi.
Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Pinek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan Pinek hasil KMB. 2. Hubungan Pinek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan Pinek didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara pihak melaksanakan rancangan Pineknya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.